Gak bisa dipungkiri, Jepang dan Korea Selatan adalah dua negara Asia yang paling berpengaruh beberapa tahun terakhir. Jepang punya banyak anime keren, sementara Korea dengan drama Koreanya sukses mempengaruhi industri hiburan di seluruh dunia. Tapi nih, siapa sangka di balik itu semua, kedua negara ini juga punya sejarah dan dinamika hubungan yang menarik untuk dijelajahi. Saking ribetnya nih, tahun 2018 lalu Korea Selatan sampai nolak permintaan maaf Jepang berupa uang ganti rugi sebesar 128 miliar rupiah. Nah, for your information nih, Korea Selatan tuh nuntut Jepang untuk membayar ganti rugi karena udah dijajah selama puluhan tahun, tapi dengan jumlah yang jauh lebih besar. Yang lebih ribetnya lagi nih, sengketa pulau di perbatasan Laut Jepang-Korea Selatan yang sudah terjadi dari pasca Perang Dunia II hingga sekarang. Sekarang, mari kita bahas hubungan dan perbandingan kedua negara. Kita mulai dari hubungan kedua negara dari tahun ke tahun. Nah, dalam sejarahnya, Jepang pernah menjajah Korea Selatan selama 35 tahun pada abad ke-20. Tak heran, masa penjajahan ini meninggalkan bekas yang dalam di ingatan Korea Selatan. Meski sudah memasuki era modern, ketegangan di antara kedua negara ini belum sepenuhnya mereda. Korea Selatan sendiri menuntut perlunya permintaan maaf dari Jepang atas masa lalu penjajahan di Tanah Ginseng yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya terwujud. Gak cuma itu, hubungan perdagangan internasional antara Jepang dan Korea Selatan juga nggak selalu berjalan mulus. Beberapa tahun belakangan, terjadi perselisihan yang mempengaruhi aliran perdagangan kedua negara ini. Ini nggak hanya mempengaruhi ekonomi kedua negara, tapi juga bikin hubungan antara Korea dan Jepang jadi penuh dengan ketidakpastian. Sekarang, mari kita lihat luas wilayah kedua negara. Jepang yang resmi terbentuk sebagai negara modern pada tahun 11 Februari 660 sebelum Masehi ini memiliki luas wilayah sekitar 377,975 km persegi dengan luas laut 11 kali lebih besar dari luas daratan. Gak heran jika negeri Samurai Biru ini termasuk negara terpadat di dunia dengan jumlah populasi mencapai 126 juta orang. Nah, kalau Korea Selatan resmi merdeka dari Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 atau setelah Perang Dunia II berakhir. Negeri Ginseng ini punya luas wilayah sekitar 100,210 km persegi dengan populasi mencapai 51 juta jiwa. Jadi kalau dihitung-hitung nih, Jepang memiliki kepadatan penduduk 330 jiwa per 1 km persegi dan Korea Selatan sebanyak 511 jiwa per 1 km persegi. Kalau sistem pemerintahan nih, kedua negara ini punya banyak perubahan. Korea Selatan saja nih, udah mengalami 3 kali perubahan sejak resmi merdeka pada tahun 1945. Mulai dari sistem presidensial dari tahun 1948 hingga 1960. Sistem pemerintahan yang cenderung otoriter pada tahun 1960 hingga 1987. Dan akhirnya beralih ke sistem presidensial yang lebih demokratis dan transparan sejak tahun 1987 sampai sekarang. Sementara di Jepang, sistem pemerintahannya juga mengalami perubahan dari zaman samurai hingga modernisasi di era Meiji. Nah, pada masa kini, Jepang menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan kaisar sebagai simbol negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Bisa dibilang, Jepang memiliki konsep yang sama dengan Inggris, sistem yang menganut monarki konstitusi. Sekarang, mari kita intip ibu kota kedua negara. Kita mulai dari Tokyo, ibu kota Jepang. Kalau dilihat, kota ini tuh kayak perpaduan antara budaya klasik dan modern yang saling melengkapi. Kalau dari sisi modernisasi nih, Tokyo tuh punya segudang cerita teknologi yang gak ada habisnya. Siapa yang bisa lupa pertunjukan robot di Tokyo di berbagai tempat seperti meraikan atau robot restoran. Pengunjung bisa lihat banyak robot canggih yang menari, berinteraksi, dan bahkan melakukan pertunjukan yang mengagumkan. Makanya, Tokyo itu emang diakui sebagai pelopor dalam pengembangan robot. Selain itu, Tokyo juga punya taman hiburan teknologi yang unik. Dreamlab Borderless di Odaiba adalah contoh sempurna dari taman hiburan interaktif yang menampilkan seni digital dan teknologi canggih.
Heads, gak sampai situ aja. Tokyo gak cuma tentang teknologi loh. Di tengah hiruk-pikuk kota modern, pengunjung masih bisa menemukan sentuhan tradisional yang mengagumkan. Kuil-kuil kuno seperti Meiji Shrine atau Sensoji di Asakusa adalah tempat di mana kamu bisa merasakan budaya klasik Jepang. Oke, sekarang kita menuju Seoul, ibu kota Korea Selatan. Kota ini, pengunjung bakal lihat perpaduan antara pusat teknologi telekomunikasi dengan warisan sejarah dan budaya Korea Selatan. Ada tempat dengan segudang sejarah kayak Gyeongbokgung atau Cheongdekgan, dua istana kuno Korea Selatan yang sering jadi lokasi syuting drakor berlatar sejarah atau kerajaan. Nah, ada juga Bukchon Hanok Village. Ini tempat yang sering dipakai buat syuting film-film drakor kayak Our Beloved Summer, My Roommate is a Gumiho, Hotel de Luna, Goblin, dan masih banyak lagi. Kalau teknologi, Seoul punya area yang disebut distrik Gangnam. Nah, di tempat ini berdiri perusahaan teknologi besar kayak Samsung hingga LG. Selanjutnya, kita lihat kekuatan militer kedua negara. Samurai Biru sendiri memiliki pasukan aktif sebanyak 250.000 personel yang terbagi ke 3 divisi, yakni Angkatan Darat sebanyak 150.000, Angkatan Laut 50.000, dan sisanya Angkatan Udara. Kalau alutsista kayak jet tempur sebanyak 290 unit, tank 1000 unit, kapal perang sebanyak 40 unit, dan kapal selam sebanyak 21 unit. Meski berada pada urutan 8 sebagai salah satu militer terbaik di dunia, Jepang harus menerima kenyataan jika Korea Selatan berada 2 tingkat lebih tinggi. Ya, nggak heran juga sih, toh Korea Selatan punya aturan wajib militer. Negeri Ginseng sendiri punya pasukan aktif sebanyak 550.000 personel dan alutsista seperti jet tempur sebanyak 541 unit, tank 2.331 unit, kapal perang 31 unit, dan kapal selam sebanyak 22 unit. Tidak sedikit yang mempertanyakan siapa yang lebih kaya dari kedua negara ini. Nah, berdasarkan data dari World Bank, pendapatan domestik bruto Jepang itu sekitar 4,9 triliun dolar, atau kalau dirupiahin sekitar 76.000 triliun rupiah. Jadi kalau dihitung-hitung nih, PDB per kapita Jepang mencapai 600 juta per orang. Tapi kalau bicara soal Korea Selatan, pendapatannya jauh di bawah Jepang dengan PDB sekitar 1,8 triliun dolar, atau setara dengan 28.000 triliun rupiah. Artinya, PDB per kapita di sana cuma sekitar 500 juta per orang.